jumpa lagi dengan saya Munir. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Yogi. Kami dari Teman Bersantai. Ini bisikin horor nih ya kali ini ya. Bisikin horor. Ya, aku senang nih nek sing horor dari dulu senang banget horor, kayaknya sejak SD apa ya, sering dengerin di stasiun radio Imelda itu horor, jadi senang. Padahal ya kalau sendirian ya takut. Apalagi ini bulan Oktober ya? Bulan Oktober ya, pas Halloween. Horor ya. Pas sayangnya sini tidak ada ya, apalagi ada pandemi mungkin tidak ramai ya, ada seperti Betul. itu. Biasanya sih restoran ada event-event Halloween sih. Yang kayak pakai dress code atau kostum itu. Betul. Cuma mungkin untuk tahun ini enggak kali ya, karena ada pandemi corona ya. Semoga pandemi cepat berakhir ya, Be. Betul, semoga pandemi cepat berakhir buat teman-teman. Kalau mungkin pandemi berakhir kita bisa syutingnya di luar ya. Kasih kali ya? Boleh, sambil jalan-jalan ya. Di Lawang Sewu kali. Lawang Sewu, tapi yang basement sudah ditutup sih sekarang. Bisikin horor pas di Lawang Sewu, bahas yang Lawang Sewu. Itu ya. Keren terus. Tapi ya langsung aja berarti ya. Siapa dulu nih? Kamu dulu aja. Aku tuh ya. Jadi ini dari teman sih, ada teman yang cerita, beberapa yang cerita. Jadi dia kan di rumah, di dekat rumahnya tuh ada cowok yang selalu gitaran di situ. Memang biasa sih tetangganya gitu. Nah, terus pas nih teman saya ini mau pergi, cuman takut anaknya sendirian di rumah kan. Terus pas mau keluar dilihat ada masnya itu atau abangnya itu lagi gitaran. Kan jadi lebih tenang. Oh, berarti aman nih, anakku tak tinggal nggak apa-apa nih gitu kan. Ya nggak apa-apa. Terus setelah itu besoknya dapat kabar kayak dapat nasi kotak gitu ya. Pasti, lah kan ada namanya biasanya. Dilihatnya namanya si A gitu. Si A yang bener nih, terus dia tanya ke yang ngasih itu tuh, ini si A yang mana? Oh itu Mas A itu yang biasa gitaran di sini. Langsung kaget, sudah meninggal 3 hari yang lalu katanya. Loh, nggak mungkin. Nggak mungkin, kemarin baru aja gitaran. Aku mau ninggal, anakku nggak berani, ternyata ada Mas A itu, jadi tinggal kesamaan. Udah meninggal 3 hari yang lalu. Mungkin apa ya? Jin pendamping kali ya? Antara jin pendamping atau kadang ini aku baru dengar juga sih kemarin sisa emosi orang itu masih ada di tempat yang dimana dia sering melakukan aktivitas. Wujudnya apa itu kalau kamu dibilang sisa emosi? Sisa emosi itu ya, jadi misalnya dia sering melakukan kegiatan apa di satu tempat, ketika dia sudah meninggal, kadang itu sisa-sisa energi atau emosinya dia itu kayak energi gitu ya? Betul, itu masih berada di tempat itu seperti melakukan aktivitas biasa. Dan kalau di agama Islam tuh jin kodam gitu mungkin ya, jadi kayak jadi di ajaran Islam tuh kalau kita lahir tuh ada jin kodamnya, pendampingnya yang mirip kita, gitu sih kalau di ajaran Islam. Ya mungkin kalau di Islam juga setelah meninggal selama 40 hari masih ada di sekitar situ ya. Makanya kadang ada beberapa cerita kan yang belum 40 hari tiba-tiba cucunya yang kecil bisa lihat kakeknya atau neneknya penampakan gitu sih kadang. Nih saya yang pertama cerita itu sih, mau lanjut saya atau Yogi berikutnya? minum sih kopi. Nah, nanti iklan nggak apa-apa, siapa tahu ada yang lihat terus ya boleh sponsor ya. Enggak sih, jadi gini ceritanya, aku beberapa tahun lalu kan sempat kerja di Bali juga. Tahun berapa kira-kira? Tahun berapa ya? 2014, 2015. Oh, belum lama ya. Aku sempat kerja di Bali, kan aku jadi koki tuh. Aku punya banyak temen juga sih orang Bali waktu itu. Lah, aku waktu itu ada sempet diajak ke salah satu acara di Bali. Bali itu kayak tempat apa ya? Kayak kesenian. Kayak tempat pertemuan gitu ya? Betul, kayak tempat pertemuan, kayak balai-balai gitu. Cuman kalau sana tuh lebih cenderung digunakan untuk belajar nari, belajar main alat musik Bali, sama belajar kesenian gitu kesenian ya, tradisionalnya Bali, betul. Waktu itu sempat mau bulan purnama, biasanya kalau Bali itu kan bulan purnama akan ada acara, entah itu nari, entah itu sembahyang kayak gitu. Nah waktu itu ada acara, aku diajak sama temen kan. Lah di situ tuh waktu udah mulai nari, udah mulai sembahyang gitu, sempat dimintain ada beberapa orang untuk maju. Nah, aku waktu itu kan suruh maju, cuman aku nggak mau karena aku bukan orang asli Bali kan, nggak tahu juga. Ada 3 temanku maju untuk bantu. Nah, tiba-tiba setelah mereka maju kan mereka kayak dipegang kepalanya terus dikasih mantra-mantra.
itu mulai nari. Nah setelah mulai nari Itu berarti sebelumnya nggak bisa nari ya? Maksudnya yang di mantra-mantra itu? bisa nari, Oh, tapi bisa. kan kondisinya kalau mereka nari kan harusnya sadar. Ini tapi Oh. mereka nari tapi tidak sadar. Tak kirain memang orang yang nggak bisa nari terus di mantra-mantra itu bisa jadi nari gitu nggak ya? Enggak, mereka bisa nari, cuman kan tariannya beda antara orang yang sadar sama orang yang posisi kayak dikasih makhluk gaib Oh, ya, kayak kayak visi gitu ya? kesurupan visi. Nah, habis itu tiba-tiba temanku yang satu itu mulai nusuk-nusukin keris ke leher. Nah, habis nusukin keris, Berdarah nggak tuh? enggak, dia nggak berdarah, kayak orang kebal. Jadi terus habis itu dia ngambil perlengkapan benda tajam, Kayak debus gitu ya? betul kayak debus, terus pakai pisau, pakai parang. Itu badannya sama sekali nggak luka. Terus yang kedua, dia itu langsung kayak hewan, kayak macan gitu, ngeraung-ngeraung gitu. Aing macan. Nah, Oke. macan. Bukan ya, itu acara lain ya. Nah, mirip seperti itu. Terus dia tuh makan sajen sama dupa-dupanya juga. Nah, yang satu lagi itu dia makan ayam hidup-hidup, jadi langsung dimakan. Nah, setelah acara selesai kan mereka dipanggil lagi, didoain lagi, sadar. Tapi mereka sama sekali tidak inget dan nggak tahu mereka itu ngapain. Dan aku besoknya tanya nih, kamu pencernaannya gimana? Masalah nggak? makan gitu-gitu ya? Mereka bilang biasa aja, nggak ada masalah sama sekali. Aku sampai Mungkin kayak itu ya Pak, kuda lumping itu ya? Kan makan beling, Beling. makan itu kan betul, pencernaannya nggak masalah. iya betul, kurang lebih mungkin kayak gitu ya. Kalau kuda lumping kan sama ya, kerasukan gitu ya, sengaja Betul. memasukkan jin Masukkan ya ke jin dalam ya. supaya kebal kan. Mm-mm. Aku sempat wah ternyata seperti ini. Jadi mau percaya nggak percaya kayak di Bali memang apa ya, mistisnya masih kuat. Pas itu kamu ada di situ nggak? Iya, di situ Kenapa? melihat. Kamu aja harusnya disuruh gitu. Sempat disuruh tapi aku nggak mau, karena kan aku posisi bukan orang Bali dan tidak terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu yang dilakukan. Jadi pola mindsetnya beda. Karena kalau takutnya kalau misalnya aku nggak percaya, aku nyoba maksain ikut, ternyata yang dimasukkan nggak masuk, kan malah Oh iya ya, malah mungkin, masalah nanti. ya, nggak cocok atau gimana? betul Atau dimasukin nggak mau pulang kan? betul. Mm-mm. Aku sempat lihat juga tuh dulu di Semarang juga, Semarang, wah di Itu situ. kan acara sembayangan orang-orang Konghucu di Gang Tionghoa Pinggir. gitu ya? Tionghoa. Itu ada orang nulis mantra, tapi caranya itu pakai lidahnya dilukai, dadanya dipakai Pakai tulis darah. mantra. Lah, ternyata di situ tuh entah gimana ceritanya, tapi ada orang yang punya kekuatan lebih dari yang nulis mantra. Lah, waktu dia habis motong lidahnya itu kan buka gini, itu nggak bisa balik Sampai gini, kayak dikerjain gitu ya? kayak dikerjain. Nah, sampai akhirnya salah satu orang pinternya situ ngomong, Bu ya tolong, kalau misalnya ada orang pinter lain di sini, tolong pergi. Iya. Nah, ternyata waktu itu terus ada orang jawil orang di situ, orangnya suruh pergi, baru lidahnya bisa nutup lagi. Nah, orangnya sendiri yang dijawil itu tidak tahu kalau dia punya kemampuan ternyata. Ya terus ternyata kalau jadi ingat ada yang usil gitu, Mm-mm. ingat zaman dulu kan sering ada kuda lumping ya waktu kecil. Heeh. Nah itu juga kasusnya sama ya, jadi masih mau makan ini kok nggak bisa, Oh, kayak dilukai kok Dikerjain. malah dikerjain ternyata. Ya begitu sama. luka malah luka bener kan. Sama ternyata ada yang kalau punya ilmu jangan itu ya, ilmunya lebih tinggi tolong jangan ganggu. Ini istilahnya Cari uang. gitu. Terus jadi setelah itu baru, nggak itu mungkin sudah nggak usia biasa sih mungkin. Kalau yang ilmunya tinggi mungkin suka-suka iseng gitu kali ya. Iya betul. Padahal niatnya mungkin nggak jahat sih, cuma iseng. Cuma nyobain biasanya Nyobain, seberapa sih seberapa, kemampuannya. betul. Nah, sama Biasanya. kayak di mana ya, kalau di daerah Jakartaan kan sering tuh Iya. orang-orang apa Jakarta, entah orang Betawi atau apa, biasanya kan tarung, Iya. adu ilmu. Iya. Di Banyuwangi Di juga Banten sering. itu ya Oh iya, yang Banten, paling betul. banyak ya Banten. Aku mau ngomong Banten jadi bingung. Ilmunya kan tinggi-tinggi, sama kayak santet dan lain di sana masih kental ya. Iya, Banten, Masih banyak. Banyuwangi, Banyuwangi, ya. Madura, Kalimantan, Bali. Banyuwangi itu yang kakek desa benar bukan sih? Bukan Iya. ya? Oh, itu ya. Betul. Mm-mm. Itu juga cukup booming ya. Mm-mm. Terus lanjut ya gantian Lanjut, aku ya. yang cerita ya. Nah ini kalau sebelumnya kan ponakan saya, istri saya yang kecil ya. Mm-mm. Yang perempuan. Kalau ini kakaknya ya dulu. Jadi sebelum di Semarang itu sempat tinggal di Jayapura. Kan ayahnya orang Jayapura. Oh. Kan tinggal di Jayapura. Sensitif juga. Oh, gitu. Jadi waktu itu diajak ke mall di Jayapura itu kan. Hmm.
kayak di pojokan yang sepi itu kayak dia melihat ada orang tinggi gede gitu. Terus dilihat, kalau dia takut kan itu ada orang kayak apa ya, kayak buntut hijau itu lah mungkin istilahnya, tinggi gede di pojok. Tapi kan orang tuanya nggak ada apa-apa gitu, nggak usah dilihat gitu. Di mall gitu loh ya, bayangkan. Tapi di sudut yang sepi, entah kenapa di sudutnya itu sepi ya, padahal di yang lain itu rame. Terus wah takut. Terus ada lagi cerita kalau ini di rumah. Jadi di rumah, pas dia di luar tuh mau masuk ke kamar. Terus ternyata lari nggak jadi, terus kembali ke orang tuanya lagi. Ditanya kenapa? Ternyata ada orang tinggi gede nutupin pintu yuk. Jadi orangnya tuh tinggi pintu gede, hitam. Itu posisi malam, jam 7 atau jam 8 malam kalau nggak salah. Kayak Bigfoot ya? Mungkin kayak gendruwo kali ya. Hitam tinggi gede. Betul. Terus lari, terus banyak sih kalau yang ponakan istri saya yang cowok ini. Tapi sekarang sudah nggak terlalu sensitif. Biasanya kalau anak-anak itu waktu masih umur berapa, kurang dari 10 tahun biasanya mereka masih bisa kayak gitu. Tapi kalau sudah beranjak mulai dari 10 kurang mungkin 8 ya, 8 naik itu mungkin pelan-pelan nutup sendiri. Ya, kalau yang nggak nutup mungkin yang jadi anak indigo gitu ya mungkin. Indigo ya. Terus ada lagi cerita yang dari temen, masih tadi yang pertama kan cerita yang ada mas-mas gitaran itu. Ini masih sama, yang ngalamin orangnya sama. Jadi sore mungkin jam 5 hampir maghrib lah. Jadi kan suaminya mau pulang kerja. Nah kalau cewek kan biasanya dandan dulu ya. Mereka diri dulu ya. Jadi posisi dia di depan kaca, belakangnya pintu tapi dibuka, pintu kamar dibuka. Di sebelahnya pintu tuh ada TV. Sengaja dinyalakan. Jadi masih percaya diri, terus ada kayak sekelebat. Itu kan mungkin TV, cuman mikir seperti itu. Tapi lanjut merias lagi, ada lagi sekelebat, ada lagi. Dia mau jangan ada apa nih ya, paling TV ya, coba dimatiin TV-nya, terus dia kembali ke kamar dengerin musik dari handphone. Tetap ada lagi yo sekelebat gitu. Terus dia nekat dikejar, ternyata ada cewek baju putih, rambutnya berantakan kayak ijuk, kayak sapu gitu. Kayak sapu, dipanggil mbak gitu, kok bisa masuk sini mbak gitu. Pas dikejar, turun tangga, terus lihat ke belakang. Jadi nengok ke belakang gini, ternyata mukanya rata. Kok ya berani ngejar itu ya, pertanyaanku. Ya dikirain orang, karena posturnya itu mirip tetangganya. Ya terus kejar, dia aduh kaget, langsung merinding, terus ingat ini kan rumahnya dikunci, kok bisa masuk, kan rumahnya dikunci. Terus besoknya dia dapat kabar kalau mbak-mbak yang tadi ngeliat, yang sempat ngeliatin wujudnya itu sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Merinding. Kok bisa aku ikut merinding nih? Ya toh yang teman saya yang cerita ini banyak sih. Terus waktu dia kayak lihat apa ya, sebelum pakai rumah yang sekarang kalau tidak salah. Jadi lihat rumah tapi di lantai 2. Dia sama putrinya, mungkin putrinya indigo atau gimana, naik ke lantai 2. Terus tiba-tiba di depan tangga itu putrinya bilang, "Mi, awas Mi, minggir Mi, kita ada mau lewat." Langsung merinding gitu, langsung merinding dah. Oh iya merinding ya? Langsung minggir. Loh ada apa? Siapa yang ada apa-apa? Ada, karena ada cewek rambut panjang baju putih, mungkin biasa ya Mbak Kunti, Mbak Dini ya Pak. Nah terus sejak itu dia tidak berani ke lantai 2. Dan itu rumahnya yang dipakai sekarang itu. Ngeri. 2 lantai betul. 2 lantai. Ngeri ya? Yes, rumah ya. Percaya nggak percaya, tapi kalau bisa sih rumah sebisa mungkin kalau saya nggak ditempati, kasur jangan ditaruh ya. Didirikan ya. Sama dikasih. Sama ya yuk, maksudnya di ajaran Islam juga ada yang seperti itu. Iya kan, sebenarnya sih banyak faktor ya. Kalau kita secara logika kita melakukan itu supaya yang buat tidur nggak berdebu. Ya. Itu kalau pakai logika ya. Kan kalau di muslim juga kalau ditinggal lama didirikan, terus kalau mau dipakai setelah itu jangan langsung dipakai tapi ditebas dulu. Sama, aku juga sih. Itu terus sama kalau misalnya mau nggak dipakai agak lama, tetap harus kasih lampu yang nyala. Ya, menyala terus ya. Kayak misalkan di lorong yang gelap atau di tempat kayak gudang gelap gitu, kalau bisa lampunya dinyalain. Betul, bisa pakai, kalau bisa sih lampu putih atau lampu kuning. Kuning ya. Pakai lampu kuning sebisa mungkin pakai lampu yang ada filamennya. Iya. Karena dia kan kalau di orang Tionghoa itu ada yin dan yang, jadi harus imbang antara dingin dan panas. Kalau lampu berfilamen kan dia panas, dia menetralisir hawa dingin dari makhluk-makhluk yang bersifat
dari makhluk yang bersifat negatif atau dingin. Oh ya. Itu katanya. Mungkin Kan lama-lama ini berubah channelnya, channel Feng Shui. nggak apa-apa nanti bukan channelnya tapi segmennya yang nambah. Iya. Ya, apalagi em? Mungkin kalau yang kayak tadi tempat gelap itu juga Hmm. banyak yang ngalamin juga ya, sudah dinyalakan lampunya nggak sampai seminggu mati. Oh iya betul. Betul Itu banget. mungkin kalau seperti itu ada yang nggak suka sih sebetulnya. Jadi Iya. ada jin yang terutama kamar mandi atau tempat yang lembab gitu ya. Mm-mm. Dinyalain lampunya nggak sampai seminggu mati. Banyak cerita-cerita seperti yang pernah saya dengar. Makanya itu harus kalau bisa sih jangan pakai LED tapi pakai lampu filamen kuning. Jadi Kalau tetap masih gitu gimana sih? kalau masih seperti itu pilihan paling gampang ya didoakan. Nggak akan ya. Sebetulnya barang-barang gaib seperti itu mungkin lebih lama duluan di situ daripada kita loh ya. Ya atau kita minta izin sebenarnya, Iya. antara minta izin Kayak- atau mendoakan. Salam dulu gitu mungkin ya. Mm-mm. Mungkin kayak kalau kita lihat di apa ya, masih dunia lain kan pasti pada ngomong permisi saya Iya, nggak ganggu. iya. Nah, Kayak misalkan kayak lewat di terowongan atau di apa kan biasanya ngebel ya. kita klakson Tintin. antara klakson beberapa kali atau klakson Iya. satu agak panjang. Itu kan ada kalau maksud mistisnya biar kita izin gitu kan, maksudnya kayak Betul. salam. Kalau yang di logika kita ngebel karena kan kita nggak tahu yang di depan tuh mau ada mobil atau motor lewat atau enggak kan Betul, gitu. betul. Dari logikanya. Jadi sebenarnya semua hal yang dianjurkan sebenarnya ada logikanya. Cuman kadang kan kesalahannya adalah logikanya tidak Dia diberitahukan. dihubungkan ke mistis tanpa jadi menghilangkan logika malah Betul. Tapi sebenarnya semuanya ada logikanya kok. ada. Jadi kalau yang ini apa kayak misalkan maghrib jangan main kan dulu kan gitu kan, saya juga waktu Betul. kecil maghrib jangan main nanti itu sama setan atau gimana. Terus jangan main petak umpet nanti disembunyiin setan gitu. Sebenarnya itu kan mengantisipasi diculik orang. Betul, maghrib kan gelap, itu kesempatan orang-orang jahat untuk itu kan mencuri atau apa ya. Sama pernah dengar nggak kalau malam nggak boleh potong kuku? Ya pernah dengar. Nah, kalau itu zaman dulu kan memang Kan katanya pamali. pamali. Sebenarnya itu kan karena zaman dulu nggak ada lampu, Ya, pakainya pakai teplok. teplok. Ya, itu maksudnya kan biar nggak kena kuku kalau kita motong nggak kena Nggak di terlalu jari. dalam. Kayak di saya pernah waktu kecil mau beli jarum itu nggak boleh ya di toko. Di toko tersebut kalau malam nggak boleh ituin jarum, ternyata maksudnya kan biar kalau ngasih nggak kena tangan, maksudnya Iya, gitu sih betul. kalau logikanya. Mitosnya seperti itu. Mungkin kita kapan-kapan perlu bahas fakta atau mitos ya. Ini ngomong bahas ini kan sekalian. Ide yang bagus. Hmm, Mungkin kan? minggu depan ya, langsung aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Minggu Loh, depan katanya masih minggu depan ya masih spooky. Oh, Itu masih kan ya. masih berhubungan juga. Oh ya boleh. Nanti seputar mitos yang masih ada logikanya tapi yang spooky. Ya, yang hari Senin ya. Kalau yang Betul. hari Jumat kan tetap bisikin horor ini. Betul. Hari Senin atau hari Rabu nanti. Ya, Rabu bahas itu aja film Horor. klasik itu. Ya, berarti Senin ya. Hmm. Oke. Panjang juga agak lama loh, 18 menit hampir 20 menit video terpanjang. Iya. Kan karena kita banyak ininya sih bahas-bahas yang agak out of context tapi nggak apa-apa Gak sih. apa-apa ya, Mm-mm. intermezzo ya. Intermezzo. Mungkin sekian dulu Sekian ya. dulu ya. Oke, sekian dulu teman-teman. Sampai ketemu lagi di Jangan episode lupa selanjutnya. itu ya, Jangan lupa subscribe, komen, subscribe, like, dislike, kasih komentar juga Ya, kenapa dislike. nyalakan lonceng jadi kalau ada notifikasi video baru langsung ya. Betul. Oke, Ya, kan? saya Yoki. Saya Munir. Sampai ketemu di video selanjutnya.